Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo semuanya, selamat datang kembali di SPG Podcast, Mapping Precision and Feeling the Art and Challenges of Situation Detail Survey, where technologies meet creativities and every measurement tells a story. Perkenalkan teman-teman, saya Anissa Nabila yang akan memandu podcast dalam episode ini. Podcast ini mengeksplorasi dunia survei data situasi, memadukan tantangan dunia nyata dan juga tantangan yang kita ketahui dalam setiap teknologi mutakhir dan pertimbangan etika untuk membentuk masa depan ilmu geospasial. Dari menguasai seni, presisi, hingga ilmu dan teknologi untuk memecahkan masalah di lapangan. Seri ini wajib didengarkan oleh para mahasiswa dan juga mungkin profesional di bidang survei, pemetaan, dan informasi geografis. Please enjoy the talk. Untuk hari ini, episode adalah mengungkap praktik data situasi, seni, ilmu, dan juga teknologi di balik pengukuran akurat. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, teman-teman. Di tengah kesibukan beliau, meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi kita dan juga berbagi ilmu. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Nenin Trianawati Sugito, STMT. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Nabila. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, seperti yang rekan-rekan tahu, bahwa Ibu Nenin adalah dosen pengampu untuk mata kuliah praktik data situasi ya, Ibu ya? Dan dengan kepakaran beliau di bidang geodesi dan geomatika, mari kita dengarkan diskusi pada episode ini. Bagaimana Ibu? Apakah hari ini juga seperti biasa sibuk? Ya, alhamdulillah rutinitas yang harus dijalani ya setiap harinya. Baik, alhamdulillah ya Ibu ya. Nah, dan meluangkan waktu untuk teman-teman berdiskusi, mari kita mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mahasiswa ya Ibu ya. Boleh, silakan terkait Bu dengan Nabila. mata kuliah data situasi. Nah, di episode ini Ibu kira-kira mungkin boleh untuk memahami terlebih dahulu Ibu, sebenarnya apa itu data situasi dalam survei pemetaan dan informasi geografis? Iya, baik, saya coba untuk jelaskan ya Bu Nabila ya. Data situasi itu terfokus pada objek yang akan dipetakan ya Bu Nabila. Biasanya objek-objek yang terdiri dari objek buatan manusia atau objek alami. Nah, misalnya nih, objek bangunan, jalan, drainase, gitu, irigasi. Nah, itu biasanya dipetakan dalam pemetaan data situasi. Dan tujuannya adalah dalam aspek perencanaan nanti juga dapat digunakan untuk analisis geospasial di area sekitar. Nah, kalau di kampus kita kan biasanya ada ya pemetaan detail situasi kampus. Nah, itu saat ini juga sudah dilakukan oleh mahasiswa, terutama kampus kita kan sedang pembangunan besar-besaran nih Bu Nabila ya. Banyak gedung-gedung baru yang nantinya dapat dipetakan ulang melalui pemetaan detail situasi ini Bu Nabila. Skalanya juga skala besar Bu Nabila. Jadinya mereka bekerja di skala 1:500 Bu Nabila. Jadi mahasiswa konsentrasi di skala besar begitu untuk pemetaan detail situasi kampus UPI ini. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman sudah melaksanakan juga. Namun mungkin terbayang dan banyak sekali pertanyaan Ibu. Sebenarnya apa perbedaan antara data situasi dengan pemetaan topografi Ibu? Nah, tadi kan sudah disampaikan ya. Betul. Kalau detail situasi itu fokus pada objek-objek buatan manusia atau objek alami. Nah, untuk topografi ini fokusnya pada ketinggian nih Bu Nabila. Biasanya menampilkan data kontur tanpa harus menampilkan objek-objek detail di dalamnya. Nah, itu pokoknya kalau kita berbicara topografi pasti syarat dengan nilai ketinggian titik di permukaan bumi. Biasanya divisualisasikan dalam bentuk peta kontur. Begitu Bu Nabila. Wah, baik. Jadi itu perbedaannya rekan-rekannya terkait dengan kedetailan data yang kita akuisisi ya Ibu ya? Betul sekali. Baik. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melakukan survei data situasi, Ibu mungkin masih banyak bertanya-tanya terkait dengan apa alat yang mereka dapat gunakan untuk mengukur dalam pengukuran data situasi ini, Bu? Dari mulai alat yang manual sampai
yang digital sesungguhnya ada di lab kita ya Bu Nabila ya. Yang manual itu biasanya mereka gunakan yang namanya pita ukur, kompas manual. Namun kami pun di lab juga kan sudah ada yang namanya alat digital, ada electronic total station, lalu juga ada GNSS, UAV. Lalu tadi saya juga sebutkan bahwa ada ini ya tingkat skala itu terkait dengan ketelitian. Nah, biasanya untuk ketelitian yang tinggi kita gunakan GNSS karena memang untuk resolusinya di satuan milimeter ya, gila ya. Jadi terkait juga dengan ketelitian pastinya begitu. Nah, alat-alat yang dipakai juga ini dapat diakses oleh mahasiswa tentunya dalam pemetaan detail situasi ini. Untuk total station ini ideal untuk pengukuran di area yang terbatas, lalu akurasinya juga sangat tinggi di sini karena terkait dengan detail-detail objek yang akan dipetakan. Nah, untuk GNSS ini untuk area yang relatif terbuka ya Bu Nabila ya, karena ini mengandalkan satelit ya, di satelit GPS itu GNSS, sehingga juga dibutuhkan area yang terbuka. Untuk UAV ini juga di lab kami juga ada kan ya Bu Nabila, tersedia begitu, dilengkapi dengan kamera fotogrametri dan lidar untuk merekam data spasial yang ada di permukaan bumi. Selain itu juga alat pengukuran jarak laser digunakan untuk pengukuran objek-objek dalam ruangan Bu Nabila. Nah ini juga ketelitian juga relatif ya, namun tidak sebaik atau tidak setinggi total station tentunya. Nah ini kami juga sedang mengatur strategi supaya dapat mengadakan nih alat pengukuran jarak laser ini. TLS ya Bu Nabila, mudah-mudahan ke depan bisa kita realisasikan gitu di lab kita juga ada, mudah-mudahan gitu. Wah, teman-teman pasti bisa belajar banyak ya Ibu ya. Jadi ada alat yang manual, bila mana mereka tidak memiliki peralatan yang modern, dan juga alat yang sekarang sudah teknologi tinggi. Ya, betul sekali itu. Dan itu pilihan ya Bu Nabila ya. Namun kita sudah mendorong mahasiswa supaya dapat beranjak ke teknologi terbarukan begitu ya, dan itu udah semua serba digital. Gitu. Dan terus didukung oleh program studi tentunya. Tentunya seperti itu untuk keperluan mahasiswa. Nah itu kita tadi sudah berdiskusi mengenai alat Ibu. Bagaimana dengan metodenya? Apakah ada metode-metode tertentu yang harus teman-teman ketahui begitu ya, yang dapat digunakan untuk memetakan dengan pengukuran data situasi? Nah itu metode yang paling sederhana mempergunakan alat yang tadi ya, pita ukur, kompas, itu biasanya untuk skala-skala terbatas, skala kecil nih biasanya Bu Nabila. Dan biasanya ini diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa di semester awal sebelum mereka praktikum menggunakan alat yang digital tadi, yang lebih dengan teknologi tinggi begitu ya. Itu metode yang manual. Lalu juga ada metode terestrial yang tadi saya sebutkan bahwa mempergunakan alat total station, GNSS, ini juga sangat cocok apabila diterapkan untuk pemetaan dengan akurasi tinggi. Ini areanya relatif kecil Bu Nabila ya, jadi permukaan buminya masih tidak harus menambahkan faktor kelengkungan bumi, jadi areanya terbatas saja. Lalu juga ada metode fotogrametri ya, biasanya kita mendengar adanya drone begitu ya Bu Nabila ya. Ini dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi ya, produknya adalah peta ortofoto dan data 3 dimensi. Nah itu. Lalu juga ada metode lidar nih, pernah dengar ya mungkin ya Bu Nabila ya, dimana ini cocok untuk pemetaan detail permukaan tanah Bu Nabila. Nah ini untuk area-area yang vegetasinya sangat lebat Bu Nabila. Iya. Selain itu juga ada survei mobile mapping. Jadi kendaraan itu dilengkapi dengan sensor GNSS, lidar, lalu kamera yang menangkap data-data yang dapat dipetakan secara spasial nantinya begitu. Itu mungkin Bu Nabila. Banyak sekali ya Bu yang metodenya yang bisa digunakan untuk data situasi ini ya. Betul sekali. Dan mungkin teman-teman juga akan mengintegrasikan metode-metode itu ya Bu ya. Betul, sesuai dengan keperluan tentunya. Iya. Teman-teman ya, metodenya sangat banyak dan teman-teman semangat belajarnya. Betul. Iya. Nah ini Bu, bagaimana cara memilihnya? Jadi seperti mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu sebelumnya ya terkait dengan bagaimana memilihnya. Namun mungkin ada tips dan trik begitu terkait dengan bagaimana memilih metode
untuk suatu project tertentu. Misalkan project A itu harus seperti apa metodenya dan project B seperti apa metodenya. Oke, kita lihat dulu jenis projectnya mungkin Bu Nabila yang pertama itu. Baik. Dia mencakup area yang seperti apa? Area terbatas atau justru areanya sangat luas. Nah itu kita juga setelah melihat metode jenis proyeknya seperti apa, kita bisa menentukan alat apa yang mau digunakan. Itu ya Bu Nabila ya. Lalu kita juga cek medannya seperti apa. Kalau ternyata sulit untuk dijangkau oleh manusia, sangat relatif sulit begitu ya untuk diakses. Nah itu kita gunakan jangan terrestris Bu Nabila, karena kan kalau terrestris kita harus menginjak langsung objek, menggunakan alat langsung di lapangan. Kalau medannya sulit juga akan keselamatan kita juga akan tidak terjamin begitu ya. Jadi itu untuk terrestris tidak cocok. Kita pilih misalnya metode UFV atau fotogrametri gitu ya. Lalu kita juga cek akurasi yang diinginkan oleh user Bu Nabila. Nah misalnya akurasi sangat tinggi ya bisa kita pilihkan terrestris ya Bu Nabila ya, karena memang cenderung akan menghasilkan produk pada skala besar. Nah yang terakhir ini harus kita cek anggaran. Anggarannya masuk atau tidak nih Bu Nabila. Jangan sampai kita punya ekspektasi yang sangat besar tapi anggarannya tidak memadai begitu Bu Nabila. Jadi di program studi survei pemetaan dan informasi geografis juga kan belajar nanti yang namanya manajemen project ya Bu Nabila ya. Jadi kita juga menyesuaikan apa yang kita pilih metode pengukuran dengan anggaran yang disiapkan oleh sang user. Dan waktunya pun harus kita cek gitu ya. Jangan sampai kita punya impian ingin melakukan pengukuran terrestris di waktu penghujan seperti saat ini. Nah itu juga harus dicek lagi waktu yang tepat itu di mana dan kapan begitu ya, supaya semua pengukuran kita itu dapat terlaksana dengan baik begitu Bu Nabila. Jadi banyak sekali pertimbangan ya Ibu ya untuk memilih metode apa yang akan diambil oleh teman-teman, dan tentu saja akan belajar sepanjang teman-teman berada di kampus ya Bu ya. Iya betul. Terus menerus dengan berbagai mata kuliah tentunya. Iya betul. Oke, itu ya teman-teman boleh dicatat.